disebutkan tadi, di sini kita akan membahas tentang hukum asuransi. Apa sih itu asuransi? Pada hakikatnya, asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi mengenai pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Artinya, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi isi polis dan menjalankan kewajiban masing-masing secara jujur dan terbuka. Secara ideal, perusahaan asuransi harus membayar klaim sesuai polis apabila syarat-syarat telah dipenuhi sehingga hak-hak nasabah tetap terjamin. Menurut pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama ada memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu kegiatan yang tidak pasti, atau B. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi dapat disimpulkan hukum asuransi adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau nasabah atau pemegang polis dalam perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban membayar uang premi dibebankan pada tertanggung pada pasal 246 sampai 264 KUHD. Pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung pasal 251. B. Kesalahan-kesalahan tertanggung tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan. Pasal 276B sampai 246 KUHD. Selanjutnya, ada 4 jenis asuransi yang dikenal dalam industri asuransi. Keempatnya biasanya dikelompokkan dalam 2 macam asuransi, yaitu yang pertama asuransi jiwa dan kesehatan atau life and health, dan yang kedua asuransi harta benda dan kerugian atau property and casualty, di mana asuransi jiwa dan kesehatan dioperasikan oleh perusahaan asuransi jiwa, sedangkan asuransi harta benda dan kerugian dioperasikan oleh perusahaan asuransi kerugian. Selanjutnya, yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa dibagi menjadi 2, yaitu asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa non-tradisional. Yang pertama ada asuransi jiwa tradisional dibagi menjadi 3, yaitu term life atau berjangka, yang kedua ada whole life atau seumur hidup, yang ketiga ada endowment atau dwiguna. Yang pertama ada term life berjangka. Asuransi berjangka ini hanya memberikan proteksi dalam jangka waktu tertentu saja. Jika tidak terjadi resiko, uang asuransi tidak dikembalikan atau hangus. Asuransi jenis ini memiliki premi paling murah di antara asuransi lainnya. Akan tetapi, uang pertanggungjawabannya bisa besar mencapai miliaran dengan premi yang tidak terlalu menguras isi kantong. Asuransi jenis ini tidak memiliki nilai tunai jika pada masanya berakhir kontrak asuransi si tertanggung masih sehat, kontrak berakhir dan tidak ada uang yang diberikan kepada tertanggung. Yang kedua
Ada asuransi whole life atau seumur hidup. Jenis asuransi ini melindungi tertanggung hingga akhir usia, biasanya ditanggung sampai umur 99 tahun. Masa pembayarannya biasanya ditentukan dari awal. Asuransi ini mengandung nilai tabungan. Masa proteksinya pun lebih panjang, hingga mencapai 99 tahun. Pada asuransi whole life, ketika kontrak berakhir dan tertanggung masih sehat, ada nilai yang diberikan. Selain itu, jika tidak dapat membayar preminya, pemegang polis dapat mengambil dana atau melakukan pinjaman dari nilai tunai ini. Selanjutnya ada endowment atau dwiguna. Asuransi jiwa ini memiliki nilai tabungan yang lebih besar pada tahun tertentu. Nilai tabungan dapat ditarik sesuai dengan program. Jenis asuransi ini biasanya asuransi dana pensiun atau asuransi dana pendidikan. Asuransi ini merupakan produk asuransi berjangka yang memiliki keuntungan ganda. Sifatnya seperti asuransi berjangka sekaligus sebagai tabungan. Premi asuransi endowment ini jauh lebih mahal dibandingkan asuransi berjangka atau whole life. Yang kedua ada asuransi jiwa non-tradisional, yaitu unit link atau gabungan term dan investasi. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi dengan dua kantong untuk proteksi dan kantong investasi. Uang premi yang dibayarkan sebagian digunakan untuk membayar proteksi dan sebagian lagi ditempatkan pada reksadana dalam bentuk unit link. Pemegang polis akan diminta memilih di mana akan ditempatkannya investasinya, apakah pada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, atau pasar uang. Unit link terkait erat dengan pasar modal sehingga produknya cukup rumit dan tidak mudah dipahami. Meskipun demikian, asuransi jenis unit link mempunyai sisi positif di mana nasabah dapat berdisiplin untuk berinvestasi secara berkala baik bulanan maupun tahunan, karena pembayaran investasi ditagihkan bersamaan dengan pembayaran premi. Akibat sakit atau kecelakaan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko berupa biaya tindakan pengobatan atau yang bersangkutan tidak dapat bekerja dikarenakan sakit atau kecelakaan yang dialaminya. 3. Asuransi harta benda atau property insurance. Asuransi harta benda termasuk perlindungan terhadap rumah berikut isinya: bangunan komersil dan industri, alat-alat, furniture, barang inventaris, data dan catatan yang ada di perusahaan, serta barang habis pakai, kendaraan, dan yang lain-lain. Ada dua jenis kerugian harta benda, yaitu secara langsung, hilang, dicuri, lain-lain, dihancurkan, dan tidak langsung, sewa rumah, hilangnya pendapatan dan menyewakan, dan hilangnya keuntungan. Keempat, asuransi kerugian atau casualty insurance. Asuransi kerugian mencakup kerugian yang terjadi akibat suatu kejadian seperti pemerkosaan terhadap seseorang yang mengakibatkan cedera atau menjadi sakit. Asuransi kecelakaan ini terutama menanggung kegiatan yang timbul akibat adanya klaim cedera atau kerusakan yang diajukan oleh orang lain. Jenis lainnya adalah asuransi yang menanggung kerugian akibat penipuan, keamanan, mesin-mesin industri, dan penerbangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas hukum asuransi yang terdiri atas 5 asas. Yang pertama ada yang namanya asas konsensual. Asas konsensual ini apa? Asas konsensual ini merupakan asas yang dimana tercapainya kata sepakat itu antara dua pihak yang mengadakan perjanjian berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Asas ini sendiri tercantum pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang berisi syarat perjanjian yang sah, mencakup kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini juga tercantum dalam
Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, ada yang namanya asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Asas kekuatan ini juga disebut atas asas Pacta Sunt Servanda dan terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian selanjutnya asas keempat namanya asas itikat baik. Asas itikat baik ini merupakan asas yang wajib digunakan dalam perjanjian karena tertuang dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Itikat baik ini merupakan kepatutan dan kejujuran sehingga perjanjian dengan asas itikat baik tersebut sesuai dengan asas keputusan dan kejujuran oleh para pihak. Kemudian yang terakhir dinamakan asas kepercayaan. Asas kepercayaan ini merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan. Implementasi dari asas kepercayaan adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus dipenuhi baik dalam wujud janji, keterangan, aturan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip hukum asuransi. Prinsip hukum asuransi sendiri terdiri atas 6 prinsip. Yang pertama dinamakan prinsip utmost good faith atau prinsip kesetiaan yang utama. Prinsip ini menuntut bahwa semua pihak dalam kontrak asuransi harus bertindak dengan kejujuran dan kepercayaan yang tulus, di mana pemegang polis pastinya harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada perusahaan asuransi, dan sebaliknya perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemegang polis. Kemudian yang kedua dinamakan prinsip insurable interest atau prinsip kepentingan diasuransikan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang polis harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap risiko yang dijamin. Jadi, pemegang polis harus memiliki hubungan keuangan, hubungan kepentingan properti, atau hubungan hukum yang sah dengan objek asuransi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi. Prinsip ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan pemegang polis ke posisi keuangan yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hanya akan membayar klaim yang mencerminkan nilai kerugian yang sebenarnya tanpa menghasilkan keuntungan bagi pemegang polis. Kemudian yang keempat dinamakan prinsip proximate cause atau prinsip penyebab utama. Prinsip ini merupakan prinsip yang menetapkan bahwa asuransi hanya akan memberikan perlindungan jika kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh penyebab yang dijamin dalam polis asuransi. Asuransi sendiri tidak akan memberikan perlindungan jika kerugian disebabkan oleh penyebab di luar cakupan asuransi. Kemudian yang kelima adalah prinsip subrogation atau prinsip subrogasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan pemegang polis dalam menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikan. Nah, setelah membayar klaim, perusahaan akan dapat mengambil langkah hukum untuk mengumpulkan ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir merupakan prinsip contribution atau prinsip kontribusi, di mana prinsip ini berlaku ketika ada lebih dari satu polis asuransi yang mencakup risiko yang sama. Prinsip kontribusi menetapkan bahwa masing-masing perusahaan asuransi harus berkontribusi proporsional untuk membayar klaim sesuai dengan jumlah pertanggungjawaban masing-masing polis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip hukum asuransi. Yang berbentuk usaha bersama.
Bumi Putra mulai mengalami kesulitan membayar klaim nasabah yang jatuh tempo pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan utang perusahaan yang menggunung akibat gagalnya investasi. Utang perusahaan mencapai 22,77 triliun. Padahal total dari aset AJB Bumi Putra hanya sebesar 12,1 triliun. Lama mengalami gagal bayar klaim, perusahaan akhirnya membuat rencana penyihatan keuangan yang disetujui oleh OJK dengan target penyelesaian semua klaim pada 2027. Hingga Juli 2025, utang klaim masih mencakup 6,4 triliun. Angka ini sudah turun jika dibandingkan dengan pada bulan Juli 2024 sebesar 6,89 triliun, tetapi jumlahnya tetap sangat besar dan menjadi beban berat bagi perusahaan. Pembayaran klaim dilakukan secara bertahap kepada nasabah lewat skema ProRate oleh Bumi Putra. Hal ini menandakan kemampuan keuangan perusahaan masih terbatas. Pada tahun 2025, OJK mengizinkan pencairan dana sebesar 106 miliar untuk membayar sebagian klaim nasabah. Hal ini memberikan harapan kepada nasabah meski penyelesaiannya masih butuh waktu yang panjang, ditambah dengan masalah yang lainnya, seperti dugaan pemalsuan dokumen oleh mantan serikat pekerja, juga ikut memperburuk situasi dan menunjukkan lemahnya pengelolaan di dalam internal perusahaan AJP Bumi Putra. Manajemen bersama dengan Rapat Umum Anggota atau RUA, Badan Perwakilan Anggota Bumi Putra, telah menyelesaikan rencana penyihatan keuangan perusahaan pada Februari 2023. Juga telah mendapat pernyataan tidak keberatan dari OJK. Di satu sisi, RPK bisa menjadi jalan bagi AJB Bumi Putra untuk bangkit pelan-pelan. Namun di sisi lain, fakta bahwa klaim nasabah baru akan selesai pada tahun 2027 membuat nasabah harus menunggu lama untuk menerima haknya. Hal ini menciptakan dilema, apakah harus memberikan kesempatan perusahaan pulih atau menuntut kepastian hukum yang lebih cepat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2024 terkait pasal 215 KUHD membuat posisi nasabah dalam kasus AJB Bumi Putra semakin kuat. MK menegaskan dalam utusannya bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menolak atau membatalkan klaim hanya karena kesalahan kecil dalam perjanjian. Putusan ini sangat penting dalam kasus AJB Bumi Putra karena perusahaan tidak bisa lagi mencari alasan untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar klaim. Artinya, hak nasabah kini lebih terlindungi dan perusahaan asuransi dituntut untuk lebih transparan serta memperbaiki manajemen mereka. Kesimpulan, hukum asuransi mengatur hubungan antara perusahaan asuransi penanggung dengan nasabah yang tertanggung, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara teori, perusahaan wajib membayar klaim sesuai polis, sementara nasabah wajib membayar premi dan memberi informasi yang benar. Namun, kasus gagal bayar klaim AJB Bumi Putra 1912 menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Masalah investasi, utang, dan tata kelola membuat pembayaran klaim tertunda hingga triliunan rupiah dengan banyak nasabah yang terdampak akibat kasus gagal klaim. Meski OJK sudah menetapkan rencana penyihatan keuangan, penyelesaian baru ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, tata kelola, dan pengawasan agar hak nasabah terlindungi yang sejalan dengan peraturan putusan MK tahun 2024 yang melarang penolakan klaim sepihak.